Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Beberapa warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Apabila tidak ada kebaktian yang sah dari jemaat, maka dalam kebaktian Paskah Subuh Online hari Minggu tanggal 4 April 2021 dilaksanakan pelayanan baptisan kudus dewasa atas diri Saudari Sandrina Kristiana Setiadi dan CD atau pengakuan percaya atas diri Saudara Andi Ferdinand, Saudara Efraim Fajarofadia, dan Saudara Albert Agusta. Kebaktian Minggu Paskah 3 tanggal 18 April 2021 dilaksanakan pelayanan baptisan kudus dewasa atas diri Saudara Edwin Widianto dan CD atau pengakuan percaya atas diri Saudara Jonathan Mahendra. Pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus secara online. Sarana perjamuan kudus yaitu roti, biasa roti basah atau kering, dan air anggur bisa diganti dengan air teh atau air, disediakan oleh anggota CD atau keluarga masing-masing. Untuk sementara waktu, majelis jemaat tidak melayankan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit bagi anggota CD yang sudah uzur atau yang sedang sakit. Pada tanggal 29, 30, dan 31 Maret 2021 diadakan persekutuan online menuju Tri Hari Suci. Link akan disampaikan melalui WA. Mohon partisipasi saudara sekalian. Kebaktian Tri Hari Suci dilaksanakan pada Kamis Putih tanggal 1 April 2021 dilayani oleh Pendeta Yael Eka Hadi Putri dengan tema Komunitas Kasih. Kebaktian Jumat Agung tanggal 2 April 2021 dilayani oleh Pendeta Yanu Widyo Pramono dengan tema Salib Lambang Kemuliaan. Persekutuan online Sabtu Sunyi tanggal 3 April 2021 dilayani oleh Pendeta Winer Pananjaya. Kebaktian Paskah Subuh Minggu tanggal 4 April 2021 dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama dan Pendeta Winer Pananjaya dengan tema Menjadi yang Dikasihi. Mohon dukungan saudara sekalian pada rangkaian acara Paskah 2021 GKI Kelapa Cengkir. Persembahan Paskah dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening atau melalui QRIS GKI Kelapa Cengkir dengan mencantumkan keterangan Paskah atau menambahkan kode 5. Persembahan APP selama masa Prapaskah kita diundang untuk puasa dan pantang. Panitia Paskah membantu kita semua untuk membangun kepedulian terhadap sesama melalui aksi puasa Paskah dengan mengumpulkan persembahan APP yang akan digunakan untuk membantu TK dan SD Kristen Sokaraja, Jawa Tengah. Persembahan dikumpulkan saat Paskah melalui transfer ke rekening atau melalui QRIS GKI Kelapa Cengkir dengan mencantumkan keterangan APP atau menambahkan kode 31. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian Minggu Palma pada hari ini tanggal 28 Maret 2021 dilayani oleh Pendeta Winer Pananjaya dengan tema Penguasaan Diri di Tengah Pujian dan Penolakan. Mazmur pasal 118 ayat 1 hingga 2 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan ayat 25. Jemaat Kekasih Kristus Minggu Prapaskah 6 ini disebut Minggu Palma karena kita mengingat perjalanan Tuhan Yesus masuk Yerusalem dan sudah tiba waktunya ia akan mati disalibkan sesuai perkenanan Bapa yang sungguh mengasihi umatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hosiana putra Daud memasuki kota Zion. Siap-siaplah engkau, atur tata bagi Dia. Ranting palma taburlah, buka jalan baginya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Hosiana, marilah kami songsong Kau yang datang. Hati kami siaplah untuk kami persembahkan, dan umat-Mu berseru, selamat datang padaku. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Hosiana, datanglah Raja dan pahlawan damai. Karyamu seluruhnya itu kemenangan kami. Oleh kuasa tangan-Mu, kerajaanmu teguh. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Hosiana, lihatlah kami umat yang Kau pilih. Kepadamu sajalah kami menyerahkan diri, tunduk patuh dan teguh melakukan perintah-Mu. Ibadah Minggu Palma ini berlangsung semata karena Sang Raja datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai muda. Ia menguasai diri di tengah pujian dan penolakan. Hosana bagi anak Daud. Amin. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Markus 11 ayat 1-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya.' Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Keesokan harinya, kerumunan orang yang akan merayakan Paskah mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Maka mereka mengambil daun-daun palem, lalu pergi menyambut dia dan bersorak-sorak. Pujilah Allah, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Tuhan memberkati Raja Israel. Yesus mendapat seekor keledai dan menungganginya, seperti tertulis dalam Alkitab. Janganlah takut, wahai putri Sion. Lihatlah rajamu datang menunggangi seekor keledai. Saat itu murid-muridnya belum mengerti semua itu. Tetapi setelah Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan, barulah mereka ingat bahwa yang dilakukan orang-orang terhadapnya sudah tertulis dalam Alkitab. Mereka yang hadir saat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari mati, memberi kesaksian tentang hal itu. Sehingga banyak orang menemui Yesus karena mereka mendengar bahwa ia membuat keajaiban itu. Orang-orang Farisi berkata satu sama lain, "Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, seluruh dunia mengikutinya." Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saatnya hampir tiba. Minggu ini kita memasuki minggu sengsara di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem dan orang banyak mengeluk-elukannya selaku seorang Mesias dan penyelamat. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita juga akan melihat bagaimana orang banyak itu menolak Yesus dengan teriakan-teriakan yang lantang. Yesus masuk ke Yerusalem untuk menggenapi karya penebusan melalui penderitaan dan kematiannya, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 50 ayat 4 hingga 9a.
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Marilah saat ini kita berdoa. Ya Tuhan, minggu ini kami memasuki pekan suci. Secara khusus pada hari ini kami mengikuti perarakan bersamamu memasuki Yerusalem. Dengan daun palma, orang banyak bersorak Hosana dan mengharapkan kedatanganmu sebagai juru selamat. Sering kali kami bersorak Hosana, namun hati terkadang menjauh daripadamu. Sering kali juga kami mengikuti Engkau, namun tanpa keyakinan iman yang sungguh kepadamu. Kami mau mengakuinya di hadapanmu secara pribadi. Dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini ya Tuhan. Amin. Saat ini saudaraku, dengarkanlah berita anugerah Filipi 2 ayat 5 hingga yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambangku untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh,
hatiku, sucita hatiku, berkat Tuhan Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota telah milikku. Marilah saudaraku, saat ini kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang paling memahami setiap isi hati dan diri kami seutuhnya. Bahkan di saat kami terkadang hadir dengan kemunafikan kami, Engkau tahu dan Engkau mengenalnya. Maka biarlah firman Tuhan pada hari ini juga mendidik kami supaya kami dapat mengendalikan dan menguasai diri kami lebih baik. Jangan biarkan diri kami hanyut di dalam setiap pencobaan yang ada. Jangan biarkan kuasa jahat menguasai diri kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan benar-benar menuntun kami supaya firman Tuhan dapat kami pahami dan kami lakukan. Dan juga mewujudkan di dalam tindakan perilaku kami setiap hari di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah relasi kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Bimbing kami saat ini ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 14, ayat yang pertama hingga yang ke-20. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala, dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?"
Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom saudaraku. Sebagai selebritas orang terkenal, seringkali saudara-saudara selain mendapatkan pujian juga mendapatkan penolakan atau celaan yang seringkali disebut haters, saudara-saudara. Tokoh publik dan peristiwa-peristiwa yang viral, terlebih saat ini dunia teknologi dan media sosial yang semakin maju, saudaraku. Selain ada orang yang berkomentar dengan maksud yang baik, ada juga orang yang berkomentar dengan maksud yang buruk. Saya pernah punya pengalaman, saudaraku, memposting satu hal, cukup teologis juga, tapi ada yang tidak terima. Dan begitu kuatnya kontroversial itu menolak pandangan saya, saudara-saudara, di media sosial, saudaraku. Dan pada waktu itu saya mengalami betul bagaimana lelahnya untuk membalas komentar-komentar netizen pada waktu itu yang tidak terima. Saya sudah jelaskan, tanya lagi, saya sudah jelaskan lagi, ada lagi yang tanya. Dan itu tidak berhenti, saudara-saudara. Saya berusaha mengklarifikasi, menjelaskan dengan benar, dan itu sangat melelahkan. Sempat saya ngalamin diare juga, nggak bisa tidur. Oh, begini rasanya ternyata mendapatkan haters atau orang yang tidak setuju, yang tidak suka dengan pendapat atau postingan di media sosial kita, saudaraku. Sampai pada satu titik saya merasa perlu menghapus postingan itu karena juga ada nama-nama terkait. Sudah mulai menyerang ke arah privasi, saya stop, saya hapus postingannya. Dan saya tidak mempedulikan lagi komentar-komentar yang ada, saudaraku. Dan ada rekan pendeta yang juga menyarankan, mendingan diajak ngobrol aja ketemu, daripada debat kusir di media sosial. Tidak akan ada ujungnya, saudaraku. Dari situ saya belajar, saudaraku, ternyata cukup stressful sekali mempunyai haters atau orang yang tidak suka kepada kita. Nggak heran ternyata beberapa artis mancanegara, artis-artis Korea misalnya, melakukan bunuh diri karena tekanan sosial, karena adanya haters-haters yang terus menekan dari ranah umum sampai ke ranah privasi, saudaraku. Dan itu sangat melelahkan, saudaraku, dan tidak mudah sebetulnya menguasai diri di tengah-tengah tekanan sosial
apalagi di media sosial zaman sekarang, saudaraku. Namun kita belajar dari Yesus hari ini yang sebetulnya di samping dipuji, mendapatkan pujian, juga mendapatkan penolakan. Bagaimana Yesus memanage ini semua, saudaraku? Mari kita perhatikan sama-sama di bagian yang awal, saudara-saudara, saat Yesus memasuki Yerusalem, saudaraku. Ada buku yang menarik berjudul Tertarik kepada Tuhan yang Tidak Menarik, saudaraku. Buku yang ditulis oleh dosen saya dari Universitas Kristen Duta Wacana, Pendeta Yahya Wijaya, saudaraku. Di bab ke-20 dikatakan judulnya adalah Yesus Sang Pendemo, saudaraku. Yesus yang memasuki Yerusalem bagaikan Yesus yang sedang berdemo dengan aksi teatrikal, saudaraku. Kenapa begitu? Karena di saat Yesus memasuki Yerusalem, orang-orang berteriak, Hosiana, Mesias selamatkanlah aku. Mempunyai pandangan, mengharapkan bahwa Yesus itu mampu menyelamatkan mereka dari jajahan kekaisaran Romawi. Mereka memuja-muja Yesus bagaikan pahlawan yang akan berperang mengalahkan pasukan Romawi. Mereka punya ekspektasi, punya pengharapan kepada Yesus. Yesus disanjung-sanjung bak pahlawan dan berharap Yesus menggunakan kekuatan supernya dan segala kekuasaannya untuk menghancurkan kekaisaran Romawi pada waktu itu, saudaraku. Namun Yesus justru dengan aksi teatrikalnya, dengan keledai muda, tidak membawa prajurit, bahkan membawa murid-murid dengan background para nelayan Galilea yang sederhana sekali. Tidak ada yang wow, tidak ada yang wah dari masuknya Yesus. Yesus menunjukkan kesederhanaan dan Yesus menunjukkan perdamaian, powerless. Tidak ada taringnya saat Yesus masuk ke Yerusalem. Namun masyarakat pada waktu itu menggelamparkan bajunya, lalu mengayun-ngayunkan daun palma, bentuk pemujaan, pujian, berharap pahlawan baru ini mampu mengalahkan kekaisaran Romawi. Di sini, saudaraku, menurut saya adalah tantangan yang menarik. Biasanya seseorang kalau sudah dipuji-puji, saudaraku, bisa hilang kendali. Lupa daratan, kata orang. Keblinger, kata orang. Sehingga bisa jatuh juga dengan mudah. Entah digoda atau bagaimana caranya. Dengan cara yang sederhana mungkin bisa jatuh seketika, saudaraku. Tapi Yesus kita lihat, dia begitu menguasai dirinya. Dan juga segala keputusan menggunakan keledai, arakan-arakan yang sederhana, rombongan murid-muridnya itu adalah pilihan Yesus. Mau menunjukkan bahwa Yesus datang dengan kasih sayang, kelembutan dan juga perdamaian. Di situ, saudaraku, mau tidak mau sebetulnya Yesus mau menunjukkan bahwa tidak tergoda, Yesus tidak tergoda untuk hanyut dalam kekuasaan dan kekerasan, saudaraku. Mereka yang berharap untuk Yesus dapat mengalahkan pasukan Romawi, sebetulnya Yesus kalau mau melakukan itu juga bisa. Kalau Yesus bisa menyembuhkan, kenapa tidak memberikan sakit misalnya? Yesus tentu dengan kuasanya juga bisa menghancurkan pasukan Romawi dalam sekejap.
Tetapi Yesus tidak tergoda dengan pujian itu, dengan elu-elukan itu, saudara-saudara. Yesus tetap bisa mengendalikan dirinya, bahkan malah menunjukkan perdamaian. Tidak ada motivasi untuk menghancurkan sama sekali. Karena Yesus tahu, saudaraku, yang Yesus hadapi bukanlah sekedar kekaisaran Romawi, tapi kuasa jahat yang dibalik dari kekaisaran Romawi. Itu yang menjadi target Yesus, musuh utamanya. Sehingga Yesus tidak terlalu peduli dengan elu-eluan yang dialami pada waktu itu, yang meninggikan dirinya. Yesus tetap berjalan memasuki Yerusalem. Kita melihat Yesus adalah pendemo dengan aksi teatrikal, bukan Rambo yang menebar kerusakan dan ketakutan, saudaraku. Ini wujud bagaimana Yesus tetap punya prinsip. Mungkin ini salah satu cara, saudaraku, bagaimana kita bisa mengendalikan, menguasai diri di tengah pujian. Ingat prinsip kehidupan kita, saudaraku. Jangan sampai prinsip ini tergoyahkan. Jangan sampai tujuan utama misi Yesus tergoyahkan karena pujian yang dialami pada waktu itu. Kedua, saudaraku, kita melihat satu peristiwa yang menarik. Ada dua tokoh yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu, saudaraku. Dalam bacaan kita di Markus 14 ayat pertama hingga yang ke-20. Kita bertemu dengan perempuan yang memberikan minyak di rambut Yesus. Dan lihat, saudaraku, bagaimana komentar murid-muridnya. Bagaimana murid-murid berkomentar tentang aksi dari perempuan itu yang menghabiskan minyak yang cukup mahal. Ada komentar negatif, saudaraku. Memang orang hidup di zaman sekarang ini serba salah, saudaraku. Melakukan yang baik bisa salah, dianggap pencitraan lah, dianggap punya motif khusus lah. Melakukan yang salah apalagi, saudaraku. Jadi tidak ada hal di dunia yang tidak dikomentari di zaman sekarang, saudaraku. Maka kita perlu terbiasa juga dengan suasana seperti ini dan tidak terbawa, tidak terprovokasi, saudaraku, dengan komentar-komentar negatif, dengan netizen-netizen yang tidak berhenti untuk bersua di tengah-tengah segala kondisi yang sedang kita alami, saudaraku. Kita melihat tokoh selanjutnya adalah seseorang yang tidak diceritakan namanya siapa, saudaraku. Kalau di Injil Matius disebutkan hanya si Anu, saudaraku. Bahkan namanya saja tidak dimention, tidak disebutkan, saudaraku. Tapi sebetulnya punya peran yang sangat penting karena mempersiapkan perjamuan malam terakhir Yesus. Mempersiapkan tempatnya, juga makanan. Dia punya peran di saat detik-detik terakhir kematian Yesus, saudaraku. Saya mau katakan, saudaraku, bagaimana Yesus menunjukkan penerimaannya. Perempuan yang mengalami diskriminasi gender juga di tengah konteks sosial Yahudi pada zaman Yesus, ternyata diterima oleh Yesus. Bahkan dikatakan kepada muridnya, oh, perempuan ini justru memperhatikan dan melayani di detik-detik kematian. Sedangkan seseorang yang tidak disebutkan namanya mengambil peran. Dan Yesus benar-benar mengapresiasi perannya. Yesus menerima orang-orang yang seringkali disingkirkan, tidak dianggap, didiskriminasi oleh masyarakat. Ini menunjukkan, saudaraku, penerimaan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Bagaimana Yesus menerima. Maka, saudaraku, di tengah segala kondisi penolakan yang ada, Yesus tetap bisa menguasai dirinya.
Yesus tetap pada tujuannya. Bahkan di tengah-tengah orang yang bersorak Hosiana, lalu bersorak salibkan dia, Yesus tetap menerima mereka dengan cinta kasih, saudaraku. Ada hal yang menarik lagi yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini, saudaraku. Bagaimana Yesus yang mengajak makan bersama murid-muridnya. Menurut saya ini juga bagian dari penguasaan diri, memanage situasi yang ada pada saat itu, saudaraku. Orang-orang berteriak Hosiana, Yesus sedang dalam pergumulan menuju kematian. Dan di titik itu Yesus mengajak makan, saudaraku. Menurut saya memang makan bersama adalah satu cara, metode untuk dapat menenangkan perasaan, menenangkan emosi. Dan itu yang Yesus lakukan, makan bersama dengan murid-muridnya. Bahkan di saat Yesus tahu ada Yudas yang berkhianat makan bersama dengan dirinya, Yesus tetap menerimanya, makan bersama orang yang mengkhianati dia. Lihat, saudaraku, bagaimana penolakan yang bahkan dilakukan oleh orang terdekat, Yesus tetap dapat menguasai dirinya. Yesus tidak hanyut dalam emosi. Yesus tetap menerima dan bahkan mengajak makan bersama. Di dalam makan bersama, saudaraku, orang-orang itu duduk sama tinggi. Setara, saudaraku, di dalam makan bersama. Di dalam makan bersama kita meredakan emosi kita dan fokus kepada makanan serta percakapan-percakapan yang ada di meja makan. Saya rasa banyak pemimpin kita juga menggunakan metode makan bersama untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan konflik, dan meredakan setiap suasana yang kontradiktif yang ada, saudaraku. Kita melihat, saudaraku, bagaimana makan bersama ini dapat menjadi cara juga bagi kita, orang beriman. Makanya saya tidak pernah protes kalau gereja itu anggaran makan atau konsumsinya besar. Karena di dalam makan itulah relasi terjalin dengan baik. Jadi sebetulnya nggak apa-apa gereja itu ada acara makannya, silahkan. Toh kita juga seringkali merindukan ya di tengah ibadah online ini kangen dengan ibadah onsite. Karena habis ibadah onsite ada yang jual makanan di bawah, kita bisa makan bersama sambil ngobrol. Makan bersama, saudaraku, dapat menjadi metode yang baik untuk meredakan suasana kita. Anda bisa gunakan di tengah-tengah keluarga Anda melakukan yang namanya makan bersama. Jalinlah silaturahmi, ikatan yang baik satu dengan yang lain, memperdalam relasi dalam makan bersama. Terlebih lagi bicara soal penerimaan dan menyelesaikan masalah demi masalah. Saudaraku, pesepak bola nasional Roni Patinasarani, saudaraku, saat dia sudah pensiun dan mulai melatih klub sepak bola di daerah Jawa Timur, saudaraku, dia mendengar kabar telepon dari keluarganya di Jakarta. Dan kabar itu adalah kabar buruk, mengabarkan bahwa Yeri Patinasarani, anaknya, terkena narkoba, saudara-saudara. Saat itu juga Roni pulang, meninggalkan pekerjaannya, kembali ke Jakarta. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Roni Patinasarani adalah mengajak makan keluarganya, termasuk Yeri Patinasarani yang kena narkoba, yang sudah menjadi pecandu narkoba saat itu, saudara-saudara. Makan bersama itu tidak dilupakan oleh Yeri. Yeri dalam kesaksiannya mengatakan, papa malah ngajak saya makan bersama. Dan juga memberikan pelukan cinta. Tanda bahwa dia tidak ditolak, dia diterima dan terus didampingi oleh ayah tercinta, saudara-saudara. Bagaimana makan bersama itu menjadi wujud penerimaan.
Mari kita coba saudara-saudara, barangkali ini efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Bagian dari kita bisa menguasai diri. Ada banyak cara dalam kita bisa lakukan untuk mengendalikan situasi yang ada. Jangan sampai pujian, jangan sampai penolakan menjatuhkan kita. Teguhkanlah hatimu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, saudaraku. Seperti bagaimana yang dilakukan oleh Yesus yang mengarahkan dirinya kepada salib untuk mengalahkan kuasa jahat. Yang mengarahkan hatinya kepada Bapa. Itulah misi Yesus ke dunia ini. Dan segala pujian juga penolakan tidak dapat menghancurkannya. Mari kita imani dalam kehidupan kita. Kiranya setiap penguasaan diri dapat kita lakukan di segala situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Berdoalah kepada Tuhan, mohon kekuatan, terlebih di tengah pandemi ini, supaya kita dapat menguasai diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudaraku, saat ini kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat kami bergumul dan berjuang di tengah kehidupan ini, terkadang kami berjumpa dengan begitu banyak orang. Ada yang menyukai kami, ada yang membenci kami, ada yang menerima kami, ada yang menolak kami. Biarlah kami tetap menyatakan kasih-Mu ya Tuhan di tengah kehidupan kami. Biarlah kami dapat terus mengarahkan hati kami hanya kepadamu. Kami berdoa saat ini juga Tuhan bagi orang-orang yang sedang berjuang di tengah-tengah sakitnya, terlebih di tengah pandemi ini. Setiap kita yang sedang melakukan isolasi mandiri, yang mungkin ada di rumah sakit, Bapa, kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan, berikanlah kekuatan, supaya imunitas tubuh dapat segera pulih dan mengalahkan COVID-19 ini. Juga setiap kami yang sedang mengalami kesepian, khususnya bagi lansia, opa dan oma kami yang terkasih. Dalam kesendirian mereka ya Tuhan, kiranya Engkau menjadi sobat yang setia. Jangan biarkan opa dan oma kami berputus asa dalam kehidupannya. Engkau juga memberikan semangat dan motivasi ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sedang berkarya dan bekerja. Di tengah tekanan yang ada dalam pekerjaan kami tidak mudah Tuhan. Berikanlah kepada kami penguasaan diri yang baik juga di tengah-tengah pekerjaan kami masing-masing. Kami yang juga sedang sekolah, studi Tuhan, di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikanlah kekuatan Tuhan bagi kami, terlebih karena di tengah pandemi ini. Biarlah kami juga dapat belajar dengan baik dan meniti cita-cita kami ya Tuhan. Jangan biarkan Tuhan orang-orang yang coba menjatuhkan, membuli, juga menekan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang melindungi, memberi kekuatan bagi kami untuk dapat tetap mencintai, mengasihi saudara-saudara kami yang coba menyakiti kami. Kami juga berdoa kiranya Engkau pulihkan relasi keluarga kami.
Mungkin di tengah segala cap buruk yang menempel, pandangan-pandangan miring terhadap diri kami, Bapa, kiranya kasih Kristus juga dapat dirasakan. Ajarlah kami juga dapat mengendalikan emosi dan diri kami di tengah anggota keluarga yang mungkin membenci kami dan coba menjatuhkan kami. Pulihkanlah relasi kami ya Tuhan, biarlah perdamaian juga dapat tercipta di tengah-tengah keluarga kami. Inilah rangkaian doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengarkan, Allah yang akan menjawab setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak meninggalkan kami, dan Engkau yang terus mengajarkan kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh suatu anugerah jika kita dilayakkan untuk memberikan persembahan yang asalnya daripada Tuhan kita, sumber berkat, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan ya Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan anugerah-Mu. Kami dapat melaksanakan kebaktian Minggu Palma secara online. Kami bersyukur semangat dan pelayanan dan cinta kasih kami antar jemaat tetap terjaga dan terbentuk, meskipun kami telah melalui pandemi ini selama 1 tahun. Kini kami persembahan ini, kami mohon Tuhan terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apakah yang Kau lakukan bila Kau sedang gembira? Apakah yang Kau
sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Jangan engkau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat, dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Saat ini saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.